wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rehan dengan NIM 23810500054 dari kelas 4B jurusan Statistik Matematika. Di sini saya akan membuat video atau memaparkan materi yaitu mengenai tentang interpolasi polinomial. Langsung saja ke materinya, mari kita simak dengan baik ya. Baik, langsung saja yaitu kita ke interpolasi. Interpolasi adalah teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Cara menentukannya juga seperti harga fungsi f di titik x bintang epsilon x0, xn dengan menggunakan informasi dari seluruh atau sebagian titik yang diketahui x0, x1 sampai dengan xn, atau seperti pada tabel yang ada di bawah seperti ini supaya lebih terstruktur. Selanjutnya yaitu teknik umum yang digunakan. Yang pertama itu membentuk polinomial berderajat lebih dari sama dengan n yang mempunyai harga fungsi di titik yang diketahui atau polinomial interpolasi. Yang kedua itu masukkan titik yang ingin dicari harga fungsinya ke dalam polinomial interpolasi. Selanjutnya itu ada interpolasi linear. Ide dasar itu pada saat data dalam bentuk tabel tidak begitu bervariasi sehingga memungkinkan untuk dilakukan pendekatan dengan menggunakan sebuah garis lurus di antara dua titik yang berdekatan. Seperti ada contoh ada di sampingnya itu akan ada yang naik, turun dan naik lagi sesuai dengan ide dasarnya. Selain itu, interpolasi linear adalah interpolasi dua buah titik data dengan sebuah garis lurus. Misal diberikan data buah titik x0, y0 dan x1, y1. Polinom yang menginterpolasikan dua titik tersebut berbentuk P1x sama dengan A0 ditambah A1x. Dengan mensubstitusikan titik x0, y0 dan x1, y1 ke polinom di atas, maka akan diperoleh formula interpolasi linear sebagai berikut, yaitu P1x sama dengan y0 ditambah y1 dikurangi y0 per x1 dikurangi x0 dikali x dikurangi x0. Sehingga jika dijadikan grafik maka akan memunculkan grafik seperti ini sesuai dengan yang ada di samping tersebut. Contohnya, jarak yang dibutuhkan sebuah kendaraan untuk berhenti adalah fungsi kecepatan. Data percobaan berikut ini menunjukkan hubungan antara kecepatan dan jarak yang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan. Seperti yang di tabel tersebut, yaitu perkirakan jarak henti yang dibutuhkan bagi sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan 45 mm per jam. Maka untuk mencari nilai x sama dengan 45, yaitu P1x sama dengan y0 ditambah y1 min y0 per x1 min dikurangi x0 dikali x min x0, itu seperti yang rumus di sana, yaitu berarti f1 x nya 45 sama dengan 65 ditambah 90 dikurangi 65 per 50 dikurangi 40 dikali 45 dikurangi 40. Jadinya f1 45 sama dengan 65 ditambah 25 per 10 dikali 5 sama dengan 65 ditambah 12 kali 5 sama dengan 77,5. Itu contohnya. Selanjutnya ada contoh lagi, yaitu kecepatan ke atas roket diberikan sebagai fungsi waktu berada di bawah. Cari kecepatan pada T sama dengan 16 detik menggunakan spinner linear. Ada di tabel semua. Datanya seperti tabel yang ada di bawah ini. Ada tabel kecepatan sebagai fungsi dari waktu dan ada kecepatan versus waktu data misalnya roket. Maka jawabannya itu di sini itu T0 sama dengan 15, T1 sama dengan 20, V T0 362,2 dan VT1 sama dengan 517,35. VT sama dengan VT0 ditambah VT1 dikurangi VT0 per T1 dikurangi F0 T0 T lalu dikali T dikurangi T0, jadi sama dengan 362
517,78 ditambah 517,35 dikurangi 362,78 per 20 dikurangi 15 dikali T dikurangi 15. Lalu hasilnya berarti VT sama dengan 362,78 ditambah 30,913 kali T dikurangi 15. Jadi T nya itu T nya kan 16, berarti V 16 sama dengan 362,78 ditambah 30,913 dikali 16 dikurangi 15, maka itu hasilnya 393,7 meter per second. Jadi untuk contoh soal yang kedua itu jawabannya 393,7. Selanjutnya itu ada interpolasi kuadrat. Interpolasi kuadrat adalah interpolasi 3 buah titik data dengan kurva persamaan kuadrat. Misal diberikan 3 buah titik x0, y0, x1, y1 dan x2, y2. Polinom yang menginterpolasi 3 buah titik tersebut berbentuk P2x sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat. Bentuk interpolasi polinom yang diinginkan akan didapat dengan cara menemukan nilai A0, A1 dan A2. Atau rumusnya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Contohnya diberikan titik ln 8 sama dengan 2,0794, ln 9 sama dengan 2,1972, ln 9,5 sama dengan 2,2513. Tentukan nilai ln 9,2 dengan interpolasi kuadrat. Penjelasannya itu sistem persamaan linear yang terbentuk itu 64A ditambah 8B ditambah C sama dengan 2,0794, 81A ditambah 9B ditambah C sama dengan 2,1972 dan 90,25A ditambah 9,B ditambah C sama dengan 2,2513. Penyelesaian A sama dengan negatif 0,0064, B sama dengan 0,226 dan C sama dengan 0,6762, sehingga P29.2 sama dengan 2,2192. Lalu selanjutnya contoh lagi titik-titik data x1, y1, x2, y2, x3, y3, hx21 tambah bx1 ditambah c sama dengan y1, hx22 ditambah bx2 ditambah c sama dengan y2, hx23 tambah bx3 ditambah c dengan y3. Hitung A, B, dan C dari sistem persamaan tersebut dengan metode eliminasi Gauss. Penjelasannya kita menggunakan eliminasi Gauss seperti yang sudah saya tulis di sini. Maka hasilnya itu yang ada di gambar tersebut pasti sudah tidak asing cara mengerjakannya kan ya. Selanjutnya ada polinom Newton. Yang pertama kan persamaan polinom linear kan rumusnya P1x tambah dengan y0 tambah y1 dikurangi y0 per x1 dikurangi x0 kali x dikurangi x0. Bentuk persamaan ini dapat ditulis juga yang dalam hal ini P1x sama dengan A0 ditambah A1 dikali x dikurangi x0. A0 sama dengan y0 sama dengan fx0 dan A1 dengan y1 dikurangi y0 per x1 dikurangi x0 sama dengan fx1 dikurangi fx0 per x1 dikurangi x0. Persamaan ini merupakan bentuk selisih terbagi atau divided difference, yaitu A1 sama dengan f x1, x0. Selanjutnya polinom kuadratik itu P2x sama dengan A0 ditambah A1 x dikurangi x0 ditambah A2 x dikurangi x0 kali x dikurangi x1, atau P2x sama dengan P1x ditambah A2 x dikurangi x0 dan x dikurangi x1. Dari persamaan ini menunjukkan bahwa P2x dapat dibentuk dari persamaan sebelumnya P1x. Nilai A2 dapat ditemukan dengan mengganti x sama dengan x2 untuk mendapatkan A2 sama dengan fx2 dikurangi e0 dikurangi a1 x2 dikurangi x0 per x2 dikurangi x0 dan x2 dikurangi x1. Nilai A0 dan A1 pada persamaan 1 dan 2 dimasukkan pada persamaan 3. Jadi A2 sama dengan fx2 dikurangi fx0 per x2 dikurangi x0, x0 dikurangi fx1 kurangi fx0 per x1 dikurangi x0 per x2 dikurangi x1.
Setelah kita tadi melakukan otak-atik aljabar, maka persamaan ini lebih disukai, yaitu yang A2 sama dengan fx2 dikurangi fx0 per x2 dikurangi x1 dikurangi fx1 dikurangi fx0 per x1 dikurangi x0 per x2 dikurangi x0 sama dengan f kurung siku atau x2, x1 dikurangi f kurung siku x1, x0 atau selisih atau notasi selisih terbagi atau divided difference Newton per x2 dikurangi x0. Jadi tahapan pembentukan polinom Newton itu P1x sama dengan P0x ditambah A1 x dikurangi x0, P1x sama dengan A0 ditambah A1 x dikurangi x0, P2x sama dengan P1x ditambah A2 kurung x dikurangi x0 kurung x kurangi x1, P2x sama dengan A0 ditambah A1 kurung x dikurangi x0 ditambah A2 kurung x dikurangi x0 dan x dikurangi x1. Lalu P3x sama dengan P2x ditambah A3 kurung x dikurangi x0, x dikurangi x1 dan x dikurangi x2. P3x sama dengan A0 ditambah A1 x dikurangi x0 ditambah A2 x dikurangi x0 dan x dikurangi x1 ditambah A3 x dikurangi x0 x dikurangi x1 dan x dikurangi x2. Dari nilai konstanta A0, A1, A2 sampai AN itu merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai A0 sama dengan fx0, A1 sama dengan f x1, x0, A2 sama dengan fx2, x1, x0 dan AN itu fx0, xn-1 sampai dengan x1, x0 yang dalam hal ini fx, x1, xj sama dengan fxi dikurangi fxj per x1 dikurangi xi per xj, fxi, xj, xk sama dengan f xi, xj dikurangi fxj, xk per xi dikurangi xk, fxn, xn min 1 sampai x1, x0 sama dengan fxn, xn min 1 sampai dengan x1 dikurangi fxn min 1, xn min 2 sampai dengan x1, x0 per xn dikurangi x0. Dengan demikian, polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai rekurens Pn(x) sama dengan Pn-1 x ditambah x dikurangi x0 x dikurangi x1 sampai dengan x dikurangi xn-1 f xn kurang siku xn, xn-1 sampai dengan x1, x0. Basisnya itu P0x sama dengan fx0 atau dalam bentuk polinom yang lengkap sebagai berikut, seperti yang ada di gambar tersebut polinomnya ya. Pnx sama dengan fx0 ditambah x dikurangi x0, fx1, x0 ditambah x dikurangi x0, x dikurangi x1, fx2, x1, x0 ditambah x dikurangi x0, x dikurangi x1 sama dengan x dikurangi xn min 1 negatif min 1, fxn, xn min 1 sampai x1, x0. Perlu diingat kembali kurung siku di sini itu menggambarkan yaitu notasi selisih terbagi atau divided difference Newton. Selanjutnya itu contohnya, bentuklah polinom Newton dari derajat 1, 2, dan 3 yang menghampiri fx sama dengan cos x dalam range 0,4 dan jarak antara titik adalah 1,0. Lalu taksirlah fx dengan x sama dengan 2,5 dengan polinom Newton derajat 3 seperti yang ada di tabel. Sebenarnya ini tuh udah yang ada di tabel itu jawabannya. Nah, untuk menghitung ya jawabannya ada di tabel, langsung saja kita hitung.
Jadi, cara menghitung nilai selisih terbagi pada tabel itu fx1, x0 sama dengan fx1 dikurangi fx0 per x1 dikurangi x0. Kan fx1 itu 0,0.5403 dan fx0 itu 1. x1-nya 1 dan x0-nya itu 0. Jadi 0.5403 dikurangi 1 per 1 dikurangi 0 sama dengan negatif 0.4597 seperti yang dapat di tabel yang ST2. Maksudnya XT1. Selanjutnya itu fx2 dikurangi x1 sama dengan fx2 dikurangi fx1 per x2 dikurangi x1 sama dengan fx2 nya kan negatif 0.4161 dan fx1 nya 0.5403 dikurangi 2 per 2 dikurangi 1 sama dengan negatif 0.9564. Itu dari negatif 0.4161 dikurangi 0.54003 per 2 negatif 2 dikurangi 1, jadi hasilnya itu negatif 0.9564. Seperti ada yang di ST1 yang bagian 1.0. Selanjutnya fx2 dikurangi x1 dikurangi x0 sama dengan fx2 dikurangi x1 dikurangi maksudnya fx2, x1 dikurangi fx1, x0 per x2 dikurangi x0 sama dengan negatif 0,95 fx2, x0 kan negatif 0,9564 ditambah fx1, x0 itu 0,4597 per x2 dikurangi x0 berarti 2 dikurangi 0, jadi hasilnya itu sama dengan negatif 0.2484. Itu yang ST2 nya. Dan untuk mencari nilai-nilai selanjutnya itu caranya sama, tinggal ditambahkan sesuai rumusnya aja. Maka polinom Newton derajat 1, 2, dan 3 dengan S0 sama dengan 0 sebagai titik pertama itu cos X, yaitu cos X didekati oleh polinom derajat 1 yaitu 1 dikurangi 0,4597 dikali X dikurangi 0.0. Selanjutnya cos X didekati oleh polinom derajat 2 yaitu 1 dikurangi 0,4597 dikali X dikurangi 0.0 dikurangi 0,2484 dikali X dikurangi 0.0 dikali X dikurangi 1. Selanjutnya yang derajat 3 nya cos X didekati oleh polinom derajat 3 yaitu 1 dikurangi 0,4597 dikali X dikurangi 0.0 dikurangi 0,2484 dikali X dikurangi 0.0 dikali X dikurangi 1 ditambah 0,1466 dikali X dikurangi 0 dikali X dikurang 1 dan X dikurang 2. Karena kita di contoh tadi cuma sampai yang 3, maka yang keempatnya gak usah kita bahas. Jadi nilai sejati atau nilai fungsi sebenarnya pada X sama dengan 2,5 adalah kosinus 2,5 sama dengan negatif 0,8011. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.